Di spoiler sebelumnya, di mana Soyan telah tiba di pegunungan 10.000 obat dan berhasil mencuri pil jiwa dari seekor ular macan air. Nah, ketika Soyan sampai di puncak gunung, dia malah bertemu dengan kelompok Choying dan teman-temannya ingin dihabiskan oleh Aula Jiwa, yang dipimpin oleh Panatua terhormat Aula Jiwa Mugu. Karena memang dasarnya Mugu mengincar Soyan, dia pun tidak memperdulikan lagi kelompok Choying dan fokus mengajar Soyan. Ketika Soyan di ujung tanduk, tiba-tiba saja sosok pria besar datang bersama dengan seorang gadis kecil yang tidak lain adalah Jian. Ekspresi Mugu sedikit berubah saat dia mendengar suara yang jelas dan nyaring bergema di atas hutan. Sebelum menemukan seorang gadis kecil sedang menggantung di atas pohon, Mugu yakin jika gadis ini bukanlah alkemis dan sekarang dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memasuki alam pil tanpa berpartisipasi dalam pertemuan pil. Kejutan dalam mata Soya menghilang secara bertahap, ketika mulai mendekati Zian dan menepuk-napuk kepalanya seolah-olah menunjukkan betapa senang dia bertemu dengannya kembali. Zian tersenyum seperti rubah kecil, sebelum mengadu betapa menderita hidupnya selama berpisah dengan Soyan, dan karena mendengar show yang akan berpartisipasi dalam pertemuan pil. Jian pun memutuskan untuk pergi ke alam pil untuk menunggunya. Nah, melihat Zian malah asik temu kangen dengan Soyan, pria kekar yang datang bersamanya langsung mendem tidak sabar, mengatakan jika bapak-bapak yang mereka lawan, alias Mugu bukanlah orang yang mudah dihadapi. Zian meringkukkan mulut kecilnya sebelum menunjukkan arah Mugu yang berwajah surap, dan mengekstrusikan pria kekarnya bernama Xiong Zian untuk menghabisinya. Xiong Zian yang sepertinya memang tunduk kepada Zian, hanya bisa menggaling pasrah. Melihat bagaimana Zian sulit dilayaninya itu, melihat Soyan bertanya siapa identitas pria besar yang dibawa oleh Zian, Jian pun buru-buru memperkenalkan Xiong Zian, sebagai kepala pegunungan 10.000 obat, sekaligus pengelola semua bahan obat yang ada di sini. Mendengar penjelasan itu Soyan langsung memahami jika sebenarnya Zian adalah binatang kuat di alam pil yang diceritakan oleh Song King. Mugu yang tidak bisa mengatur wajah suram sudah mulai ketakutan. Dia meminta Xiong Zan untuk tidak ikut campur karena Soyan adalah target yang harus dia tangkap. Meskipun level Xiao Zhang sebenarnya lebih rendah dari Mugu, harus diakui jika kekuatan bertaruhnya sangat mengejutkan, dan hal ini membuatnya tidak begitu yakin benar-benar bisa lolos dari pertarungan melawan Xiong Zian. Xiong Zian pun menggeling dengan pasrah, membuat Mugu semakin muram, dan akhirnya melayangkan serangan ke arah Xiong Zian. Serangan tersebut melintas di depan wajah Xiong Zian ketika dia melihat Mugu menyerang sebelum mengepalkan tangan dan melunjakkan energi kuning tuaat dari tubuhnya. Kedua pukulan itu bertabrakan dengan keras dan menyebabkan riak yang menakutkan menyebar ke seluruh hutan. Soyan buru-buru menarik Zian, dan membawanya terbaik agar tidak terkena efek dari benturan kekuatan dahsyat antara Mugu dan Xiong Zian. Xiong Zian mundur 2 langkah sementara ekspresi Mugu malah kesenangan seolah mendapatkan teman sparring yang cukup menarik. Soyan terkejut dengan kekuatan Xiong Zian, dan menurut Song King, hanya sejajar dengan ahli setengah dozun, namun mampu menahan gempuran kekuatan Mugu seperti ini. Baru setelah itu Zian menjelaskan, jika sebenarnya Xiong Zhang sudah menjadi ahli bintang 1 dozun sejak beberapa tahun lalu. Api biru tua dengan cepat meletus dari tubuh Mugu seperti gunung berapi setelah berteriak, dan mengayunkan cakar kristalnya ke arah Xiong Zian. Ekspresi muram melintas di wajah Xiong Zian, ketika melihat lengan besar dengan api berwarna biru tua melesat ke arahnya, sebelum kemudian menghancurkan ruang di sepanjang jalan, yang mengungkapkan lubang-lubang spasial, hingga tampak seperti meteor yang dengan kejam menghantam benua. Xiong Zan mengeluarkan raungan ganas serta tubuhnya mulai membekak dengan raut hitam, sinar panjang yang melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, tangan api besar turun sebelum sesat kemudian bertabrakan dengan tinju besar Xiong Zian, dan membuat sekitar gunung berguncang. Bahkan dengan sikap tenang Soyan, dia tanpa sadar menghirup udara dingin saat menatap lubang tanpa dasar yang berukuran hampir 1000 kaki sebagai bekas benturan kekuatan antara 2 elit dozun. Mugu menghela napas lelah setelah benturan kekuatan dengan Xiong Zian, sementara Soyan kebingungan memberitahukan di mana Xiong Zian berada sampai dengan rauhkan yang menggetarkan meletus dari dalam lubang, sebelum berubah menjadi gelombang sonik yang meledak ketika tubuh besar Xiong Zian melompat keluar dari lubang seperti menara yang jatuh dari langit. Yang membuat Soyan terkejut adalah apa yang dia lihat bukanlah manusia.
melainkan beruang berukuran 100 meter dengan bulu di sekujur tubuhnya seperti jarum logam, serta ekor beruang yang hitam yang tampak seperti ekor naga. Saat ini Soyan baru tahu jika laki-laki besar yang di bawah Xian tidak lain adalah seekor beruang naga kuno yang terkenal sebagai binatang iblis zaman kuno yang sangat kuat dan langka. Xian hanya menengus melihat Soyan begitu kagum dengan identitas Xiong Xian, padahal yang membuat beruang naga kuat adalah setitik garis keturunan yang didapatkan dari naga void kuno. Soyan tersetuh dan mengatakan meskipun hanya setitik garis keturunan, namun hal itu sudah begitu mempengaruhi eksistensi binatang iblis. Seperti hanya dengan Neng, Feng, Jing Er, yang hampir saja membuat kerugian besar baginya, karena garis darah Phoenix iblis surga kuno. Tangan kecil Xian yang tergantung di leher Soyan, tiba-tiba menegang saat mendengar ada keturunan Phoenix iblis kuno berusaha menyakiti Soyan, membuat Soyan buruk-buruk menjelaskan, jika selama dia tidak menggunakan sayap tulangnya, maka masalah dengan suku Phoenix iblis pasti dapat dihindari. Mendengar itu Xian buru-buru berbisik sambil menjilat bibirnya, berkata bahwa jika ada suku Phoenix yang mendatangi Soyan, maka dia bersumpah pasti tidak akan bisa kembali. Soyan tidak terlalu mengubrisnya, karena fokus menyaksikan pertarungan antara Mugu dengan Xiong Xian yang masih berlangsung dengan alot. Mugu membuka mulutnya dan meludakkan pilar api yang segera berubah menjadi monster api raksasa. Sosok hitam turun dari langit, menabrak monster api Mugu hingga membentuk bekas luka yang dalam di permukaan tanah, dan membuat Mugu hanya bisa menampakkan ekspresi jelek, memahami jika Xiong Zhan benar-benar memiliki kekuatan brutal yang luar biasa. Ketika itulah Mugu berpikir jika dia tidak mungkin terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan Xiong Zhan, sehingga akhirnya bersikeras memperingatkan Soyan untuk berhati-hati karena dia pasti akan menghabisinya nanti. Baru setelah mengungkapkan sumpah serapah, Mugu pun melambaikan tangan dan menghilang di hadapan semua orang. Baru setelah Mugu pergi, Soyan pun bergegas turun dan menangkupkan tangannya sambil berterima kasih pada Xiong Zhan. Xian buru-buru mengingatkan Xiong Zhan, jika Soyan adalah teman baiknya, dan sebagai alkemis 8, Soyan pasti akan mendapatkan keuntungan besar kalau Soyan memberinya pil obat sebagai hadiah. Xiong Zhan, auto semangat mendengar Soyan adalah alkemis 8, sebelum kemudian, Soyan mengklarifikasi jika Xian berlebihan. Dengan mengaku sebagai alkemis tingkat 7 puncak. Mendengar kejujuran Soyan, Xiong Zhan pun tertegun dalam hati dan memiliki kesan baik untuk Soyan karena tidak berusaha untuk pamer kekuatan. Nah, setelah sedikit basa-basi, Xian pun mengajak Soyan menuju taman obat Xiong Xian, tanpa pamit sama sekali membuat pemimpin pegunungan 10.000 obat itu, hanya bisa menghela napas pasrah, seolah ada sesuatu dalam garis darahnya yang memang membuatnya tidak bisa menolak perintah Xian. Mendengar itu Xian buru-buru berbisik sambil menjilat bibirnya, berkata bahwa jika ada suku Phoenix yang mendatangi Soyan, maka dia bersumpah pasti tidak akan bisa kembali. Soyan tidak terlalu mengubrisnya, karena fokus menyaksikan pertarungan antara Mugu dengan Xiong Xian yang masih berlangsung dengan alot. Mugu membuka mulutnya dan meludakkan pilar api yang segera berubah menjadi monster api raksasa. Sosok hitam turun dari langit, menabrak monster api Mugu hingga membentuk bekas luka yang dalam di permukaan tanah, dan membuat Mugu hanya bisa menampakkan ekspresi jelek, memahami jika Xiong Zhan benar-benar memiliki kekuatan brutal yang luar biasa. Ketika itulah Mugu berpikir jika dia tidak mungkin terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan Xiong Zhan, sehingga akhirnya bersikeras memperingatkan Soyan untuk berhati-hati karena dia pasti akan menghabisinya nanti. Baru setelah mengungkapkan sumpah serapah, Mugu pun melambaikan tangan dan menghilang di hadapan semua orang. Baru setelah Mugu pergi, Soyan pun bergegas turun dan menangkupkan tangannya sambil berterima kasih pada Xiong Zhan. Xian buru-buru mengingatkan Xiong Zhan, jika Soyan adalah teman baiknya, dan sebagai alkemis 8, Soyan pasti akan mendapatkan keuntungan besar kalau Soyan memberinya pil obat sebagai hadiah. Xiong Zhan, auto semangat mendengar Soyan adalah alkemis 8, sebelum kemudian, Soyan mengklarifikasi jika Xian berlebihan. Dengan mengaku sebagai alkemis tingkat 7 puncak. Mendengar kejujuran Soyan, Xiong Zhan pun tertegun dalam hati dan memiliki kesan baik untuk Soyan karena tidak berusaha untuk pamer kekuatan. Nah, setelah sedikit basa-basi, Xian pun mengajak Soyan menuju taman obat Xiong Xian, tanpa pamit sama sekali membuat pemimpin pegunungan 10.000 obat itu, hanya bisa menghela napas pasrah, seolah ada sesuatu dalam garis darahnya yang memang membuatnya tidak bisa menolak perintah Xian. Nyala api baru saja muncul ketika suhu dinyalakan yang sangat intens di bawah kendali Soyan, sebelum meleburkan esensi batu giok surgawi,
karena dari 3 bahan obat spiritual itu, hanya batu giok surgawi yang layak harus diolah sebelum diserap. Baru setelah menyempurnakan batu giok surgawi, Soyan pun mulai menyatukan ketiga bahan, di mana 3 bahan obat langsung saling mengikis satu sama lain hingga meninggalkan sumsum inti jiwa yang berwarna putih. Sumsum inti jiwa yang berhasil dimunikan akan berwarna hijau yang menandakan upaya pertama Soyan hanya berakhir pada kegagalan. Kecemasan dan kekecewaan, Soyan berlangsung semakin lama di mana sudah sekali dia gagal dalam percobaan pemunihan sumsum inti jiwa, dan sekarang dia telah menghabiskan 1/3 dari seluruh bahan berharga yang dia kumpulkan. Baru setelah beberapa kali kegagalan, Soyan pun mulai menemukan cara untuk mencampur ketiga bahan obat, dan dalam 2 jam singkat, seluruh bahan obat yang dia miliki pun telah selesai dicampur dan dimurnikan. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Soyan, saat dia melihat cari Rambuana Geok yang mengisi botol Geok sampai penuh, sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam, karena fase selanjutnya yaitu, penyerapan akan menjadi hal terpenting untuk menentukan apakah dia bisa menjadi alkemis tingkat 8 sebelum babak final pertemuan pil dimulai. Tanpa menunggu lebih banyak waktu terbuang, Soyan pun segera menyerap bubur sumsum inti jiwa dalam botol Geok membuat aliran panas menyerbu tubuhnya seperti banjir, dan secara perlahan membuat tubuh spiritualnya menjadi semakin kuat, dan semakin kuat, sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Soyan.